Shalom, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang kita sama-sama banggakan dan cintai, Saudara Gubernur Nusa Tenggara Timur, selamat atas baru dilantik lagi untuk masa jabatan kedua. Selamat atas kepercayaan yang diberikan rakyat Nusa Tenggara Timur kepada Bapak. Dan selamat oleh karena Bapak mengemban tugas yang memang tidak mudah, akan tetapi sangat mulia, yaitu membangun Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara sekalian, saya tidak usah sebut satu persatu oleh karena Pak JK sebentar lagi datang dan saya harus berhenti. Namun demikian, seluruh hadirin, peserta kongres, para tamu, distinguished guest yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena karena atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat mengikuti Kongres Nasional Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yang ke-12 ini. Saya sungguh senang datang ke sini. Terima kasih kepada IAKMI sudah mengundang saya. Oleh karena terus terang dalam kehidupan saya, selain saya juga orang yang membelot sebenarnya. Saya tadinya sudah dokter spesialis anak. Itu kalau ini Tuan Allah, ini dokter spesialis pas di bawah Tuan Allah. Oh tidak, pastor dulu di atas, alim ulama dulu. Di bawahnya itu atau persis sama kira-kira adalah dokter spesialis. Itu anggapan orang. Tetapi saya dari seorang dokter spesialis anak jatuh cinta pada kesehatan masyarakat. Dan dianggap aneh oleh karena tadinya sudah hebat sebagai dokter spesialis anak, prakteknya laku, duitnya banyak, berhenti jadi istri gubernur, malah ambilnya bukan super spesialisasi, akan tetapi kesehatan masyarakat. Jadi Pak Gubernur, memang Nusa Tenggara Timur telah merubah saya dari seorang klinikus menjadi seorang pencinta kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah, bagi saya merupakan suatu kehormatan yang sangat besar untuk dapat bertemu dengan teman-teman sejawat, dengan teman-teman yang juga peduli pada kesehatan masyarakat. Apalagi tadi himnenya untuk pertama kali saya dengar, dan himne ini bagus sekali. Apalagi Prof. Adang ini kalau dinyanyikan oleh orang-orang NTT memang beda. Orang NTT itu Pak, kalau ada 4 orang berkumpul, dia bisa pakai 4 suara. Jadi makanya kedengaran bagus. Belum tentu kalau di lain tempat lo ya. Jadi lain kali ada pertemuan IAKMI, paling tidak himnenya itu harus sama bagus dengan kalau dinyanyikan oleh orang NTT. Saya juga merasa berbahagia bisa bertemu teman-teman di sini. Adalah oleh karena terus terang, setelah saya pensiun dari WHO dan saya kembali ke Indonesia, baik dalam jabatan saya sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional maupun sekarang diberikan kepercayaan menjadi Menteri Kesehatan, IAKMI terus terang selalu menjadi partner, menjadi mitra yang sangat bisa diandalkan. Mulai dari waktu kita berusaha untuk mengendalikan penyakit HIV dan AIDS sampai kepada sekarang, kadang-kadang membawa masukan-masukan yang memang harus dipertimbangkan oleh karena merupakan semacam kritik yang tajam. Namun juga yang saya senang adalah bahwa IAKMI selalu memberikan masukan untuk mencari solusi ke depan. Jadi saya setuju Prof. Adang, kita melihat ke depan, evaluasi ke belakang, tetapi kita melihat ke depan karena memang banyak terjadi perubahan di daerah kita.
Saudara-saudara sekalian, saya juga terima kasih oleh karena dilaksanakan di Kupang, bukan karena gedungnya bagus, memang gedungnya bagus, tetapi kalau untuk ini Pak Gub, kalau untuk seminar ini masih kurang Pak. Orang yang NTT suka kritik toh. Pertama, sound systemnya belum cocok. Seharusnya ini layarnya jangan hanya di sini, harus bundar begini sehingga semua orang bisa lihat dari mana saja dan sebagainya. Tapi itu tentu untuk perbaikan. Tetapi saya bahagia sekali saudara-saudara kembali ke NTT dan melihat bahwa tenunan NTT dan motif NTT begitu banyak dipergunakan dan begitu bagus. Memang selama sekian tahun, 10 tahun saya di NTT, salah satu kecintaan saya adalah itu. Dan saya bangga sekali melihat bahwa ternyata menjadi jauh lebih baik daripada zaman kami 30 tahun yang lalu. Karena itu saya sudah berikan himbauan paling tidak pada semua tamu yang datang dari luar, including you distinguished guests. I urge you not to leave Kupang before you have acquired at least one shirt with NTT motif. Jangan ada yang meninggalkan kota Kupang sebelum membeli kemeja atau baju motif NTT, dan jangan beli satu. Yang laki-laki beli untuk istrinya atau pacar perempuannya, yang perempuan beli untuk suami atau pacar laki-lakinya. Ini janji. Saudara-saudara sekalian, saya kembali oleh karena waktunya tidak banyak. Panitia sempat bikin bingung saya. Oleh karena tema yang dipilih adalah politik kesehatan membangun bangsa. Bingung saya. Politik dalam arti apa? Memang tiap kali banyak orang yang ngomong ini tahun politik, tahun depan adalah tahun politik. Apa artinya? Apakah itu yang harus kita bahas hari ini? Memang saya diberikan laporan bahwa yang diundang adalah tokoh-tokoh politik seperti Ibu Mega, Pak Prabowo dan sebagainya. Lalu saya katakan mungkin keliru mereka mengundang saya karena saya bukan tokoh politik. Saya jadi Menteri Kesehatan karena profesional. Oleh karena itu mungkin saya di sini diundang dalam ini yang sebagai bukan tokoh politik tetapi profesional. Dan saya senang oleh karena akhirnya dalam kebingungan surat Prof. Adang datang mengatakan saya diminta untuk menyampaikan health public policy. Saya pikir ini luas sekali ya. Health public policy sangat luas. Bagus, tapi sangat luas. Tetapi saya sudah agak lega oleh karena ternyata yang diminta adalah policy, kebijakan, bukan politiknya. Kalau begitu untuk saya lebih mudah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, baiklah saya sampaikan sedikit ini bahwa tanggapan saya bahwa memang dalam era reformasi ini aspek politik mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perumusan dan penetapan kebijakan setelah memperhitungkan aspek lainnya seperti teknis kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Dinamika politik dalam masyarakat jelas sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan termasuk aspek kesehatan. Tetapi kalau dilihat dari partai politik itu kadang-kadang kita ngomel setengah mati. Oleh karena katakanlah salah satu contoh yang saya alami sebagai Menteri Kesehatan, ada banyak kabupaten begitu ganti bupatinya, kepala dinasnya juga diganti, dan diganti belum tentu dengan orang kesehatan. Pusing gua ya. Oleh karena bagaimana kita mau melaksanakan politik kesehatan, bagaimana kita mau melaksanakan policy, kebijakan maupun program kesehatan kalau diganti dengan kepala dinas
yang bukan orang kesehatan. Namun demikian, saya senang tadi bahwa Pak Gubernur mengatakan memang penting 3 unsur ini. Nah, mudah-mudahan tahun politik di mana begitu banyak bupati, wali kota, dan gubernur yang diganti, jangan sampai mengganggu upaya kita ke depan. Saudara-saudara, tercapainya suatu komitmen politik terhadap suatu kebijakan nasional dilaksanakan melalui pembahasan antara pemerintah, eksekutif, dan DPR, legislatif, dan dituangkan dalam produk hukum berupa peraturan-peraturan, peraturan perundangan, termasuk penetapan alokasi anggaran belanja dan sebagainya. Nah, ini juga kalau kebetulan kepala daerahnya care terhadap pembangunan kesehatan, maka dia akan alokasikan lebih banyak, paling tidak 10% dari APBD di luar gaji itu untuk pembangunan kesehatan. Namun ada lagi yang mungkin belum terkomunikasi dengan baik, di mana alokasi anggaran untuk kesehatan ternyata lebih banyak untuk kuratif, sebagaimana dikatakan. Tapi saya loncat saja mengenai hal itu. Namun pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengajak IAKMI untuk mengambil peran dalam berbagai aktivitas yang secara politis memberikan dampak positif bagi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Saudara-saudara sekalian, di dalam menyusun sambutan saya ini, saya kembali mengacu kepada proposal IAKMI untuk pelaksanaan ini. Slide. Maka baris pertama, alinea pertama, dalam itu dikatakan, dalam kerangka acuan KONAS IAKMI ke-12 ini, dikatakan bahwa pembangunan kesehatan Indonesia masih belum mengalami perbaikan yang signifikan. IPM posisi ke-127 dari 187 tahun 2011. Angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2007. Balita gizi kurang 18,4%, dan angka kematian balita 44 per 1.000 kelahiran hidup. Lalu dikatakan bahwa kita semua tetap harus terpanggil untuk menghilangkan bottleneck pembangunan kesehatan tersebut. Saya kira ini tujuan yang sangat bagus. Oleh karena itulah, memang tentu kalau indeks pembangunan manusia memang bukan hanya kesehatan. Ada pendidikan, ada income dan sebagainya, harapan hidup, ada banyak faktor berpengaruh. Tetapi angka kematian ibu, kita tahu juga bahwa angka kematian ibu di Indonesia terus terang masih kita perdebatkan, oleh karena metodologi untuk mencapai angka itu masih harus diperdebatkan dengan sampling dan sebagainya. Namun silahkan teman-teman ahli kesehatan masyarakat, mari kita lihat apakah pendataan kita benar. Saya selalu mengatakan kita mengakui, akan tetapi kita perlu ada pendataan yang lebih tepat, yaitu dengan vital registrations. Kalau akhir tahun ini, insya Allah, betul-betul di setiap pelosok tanah air kita, setiap kelahiran, setiap kematian dicatat, dan kemudian dikatakan berapa yang meninggal karena kehamilan atau persalinan, dan oleh sebab apa, baru kita betul katakan sekian. Oleh karena kalau dengan estimasi dan sebagainya, saya tidak tahu dengan kondisi Indonesia yang begitu luas, begitu heterogen, apakah bisa kita ambil itu. Kita lihat range-nya sangat besar. Namun terserah saudara-saudara sebagai ahli kesehatan masyarakat untuk menilai itu dan kemudian mengatakan, oke, kalau begitu apa yang kita perbuat lebih dari sekarang. Begitu juga angka kematian balita dan angka kematian bayi. Jadi nanti saya berikan angka. Slide. Saudara-saudara,
Komitmen politik pemerintah pada kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, ditunjukkan dengan visi pembangunan nasional yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan rumusan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Mengacu pada visi tersebut, maka untuk pembangunan kesehatan 2010-2014 ditetapkan visi slide yang ini, yaitu masyarakat yang sehat, yang mandiri dan berkeadilan, dan diwujudkan dalam dilaksanakan melalui 4 misi ini, yaitu pertama, pemberdayaan masyarakat supaya mandiri, upaya kesehatan yang paripurna sebagaimana dalam himne saudara-saudara, preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, ketersediaan sumber daya kesehatan, dan good governance. Dan inilah yang menjadi menjadi prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia sampai tahun 2014. Slide. Dalam pada itu, pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya meningkatkan akses masyarakat yang komprehensif dan bermutu. Upaya ini diperkuat dengan 7 langkah sebagaimana saudara lihat di dalam slide, yaitu peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dasar dan penyediaan bantuan operasional kesehatan atau BOK. Kedua, dan itu memang lebih banyak preventif promotif. Jadi BOK adalah biaya yang secara khusus beberapa triliun diberikan khusus untuk upaya-upaya preventif promotif. Jadi memang sudah tahu bahwa dengan adanya reformasi, pelayanan kesehatan dasar itu sangat terkembangkalai. Ada banyak bupati, wali kota yang tidak peduli terhadap puskesmas yang sudah dibangun, rumah dokter, perawat, dan sebagainya. Itu banyak yang hancur. Kami lakukan evaluasi dan kemudian kita anggarkan secara khusus untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian kedua adalah meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan. Kami melakukan evaluasi dan ternyata memang jumlah tidak terlalu jelek, akan tetapi itu secara makro. Yang masalah adalah pemerataan dan mutu tenaga kesehatan. Nanti saya jelaskan. Kedua, meningkatkan ketersediaan obat dan alat kesehatan, dan memang betul Prof, kami betul sekarang menggerakkan bagaimana supaya bahan baku obat itu berasal dari bumi Indonesia. Tuhan memberikan kita begitu banyak biodiversity dari seluruh kita yang terbanyak di Indonesia, di dunia, tapi belum kita manfaatkan. Kemudian keempat, tentu jaminan kesehatan nasional untuk menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat. Jadi jangan disamakan dengan pengobatan gratis. Memang banyak bupati wali kota yang memakai itu sebagai alat politik, pengobatan gratis. Jaminan kesehatan nasional tidak sama dengan pengobatan gratis. Keliru kita kalau itu yang kita janjikan pada rakyat. Kelima adalah akses pelayanan kesehatan di daerah perbatasan, terpencil, kepulauan, dan perbatasan, dan yang daerah bermasalah kesehatan. Itu demi pemerataan. Oleh karena itu misalnya semua yang PTT, dokter gigi, bidan PTT, justru kita hanya untuk daerah-daerah yang kosong. Jadi sekarang itu PTT harus melamar. Jadi katanya tidak boleh dipaksa. Kita minta melamar, kami beritahu ini daerah-daerah yang kosong. Silahkan saudara melamar mau kemana. Keenam adalah reformasi birokrasi kesehatan. Memang betul saudara tahu bahwa Kementerian Kesehatan beberapa tahun yang lalu selalu disclaimer. Alhamdulillah tahun 2011 sudah menjadi wajar dengan pengecualian, dan 2012 menjadi wajar tanpa pengecualian. Namun jelas ini tidak bergantung pada satu kementerian lembaga, juga tidak hanya tingkat pusat, tetapi pemerintah daerah masih terlalu banyak yang perlu kita perbaiki. Kemudian layanan kesehatan yang bertaraf internasional. Mengapa?
kami beranggapan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk dilayani secara taraf internasional. Oleh karena itu, dengan bangga kami sampaikan bahwa pada saat ini sudah ada 11 rumah sakit di Indonesia yang bertaraf internasional. 2 adalah rumah sakit pemerintah. Yang pertama adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kedua adalah Rumah Sakit Sanglah di Bali. Dan pada saat ini beberapa rumah sakit besar sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan akreditasi internasional. Ada 5 sekarang rumah sakit pemerintah yang sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan tarafnya, taraf pelayanannya. Dan itu bukan hanya untuk supaya orang asing merasa enak, atau bukan hanya supaya orang Indonesia jangan keluar negeri, akan tetapi secara khusus rakyat kita berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dimanapun dia berada dengan taraf internasional. Pak JK sudah datang, saudara-saudara, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, Pak. Saya boleh teruskan atau langsung? Bagi waktu tak? Terima kasih, Pak. Saudara-saudara, ketujuh upaya ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saya mengajak IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat agar bersama-sama kita mengidentifikasi strategi-strategi yang inovatif untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan. Karena ini semua bagus di atas kertas, pemerintah bersama masyarakat, organisasi profesi sudah berusaha untuk mencapainya. Namun kami masih mengharapkan dari saudara-saudara pendekatan-pendekatan inovatif sehingga ini bisa tercapai secepatnya. Slide. Saudara-saudara, oleh karena tadi dikatakan bahwa belum ada kemajuan secara signifikan, perkenankan saya menyampaikan sebenarnya yang benar bagaimana. Slide. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam slide ini, saya hanya ambil 4 indikator. Pertama adalah angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Tahun 91 dia 97, sekarang sudah kurang dari separuh, yaitu 40 pada tahun 2012 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi pada tahun 91 68, sekarang kurang dari separuh, yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup. Prevalensi gizi kurang yang tadinya 31%, sekarang menjadi 17,9%. Persentase anak usia 1 di 80%. Jadi walaupun tadi IAKMI mengatakan tidak ada perubahan, perkenankan saya untuk berbeda pendapat, ada perbaikan. Memang tidak sebagai peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Sebagaimana diketahui, ini ada dalam sistem kita, ini menjadi utama dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kita lihat dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini, yang memang tadinya posyandu dan sebagainya di banyak provinsi sudah mulai hilang dan berkurang. Namun sekarang pada bulan Juni 2013 ada 310.737 posyandu, ada 54.142 pos kesehatan desa, ada 7.225 posbindu penyakit tidak menular. Untuk yang tidak mengetahui, posbindu ini adalah program pencegahan yang baru. Oleh karena kita melihat dalam evaluasi bahwa
penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, penyakit kardiovaskuler, gagal ginjal dan sebagainya itu meningkat dengan tajam. Oleh karena itulah maka kita buat di tingkat pelayanan kesehatan dasar adalah posbindu, di mana semua mereka masyarakat digerakkan untuk memeriksakan diri sekali sebulan, yaitu berat badan. Terus terang saya lihat dalam ruangan ini cukup bagus, akan tetapi di banyak tempat overweight sudah menjadi problem. Sedangkan overweight menyebabkan diabetes, hipertensi, kelainan kardiovaskuler dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam posbindu penyakit tidak menular itu diperiksa berat badan, tensi, kolesterol, gula darah, apakah dia merokok atau tidak dan sebagainya. Jadi counseling untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Juga ada pos malaria desa sebanyak 2062, dan memang malaria sudah bisa tekan annual parasite index sudah di bawah 1 pada sebagian besar provinsi. Hanya memang ada beberapa provinsi yang masih sangat tinggi, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur maupun Bangka Belitung. Ini adalah 6 provinsi dengan malaria sangat tinggi. Oleh karena itu strategi kita harus keroyok bersama-sama dan memberikan anggaran lebih banyak untuk daerah itu. Slide. Saudara-saudara, perkenankan saya sekarang menyampaikan sedikit tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Ini adalah suatu program raksasa negara kita yang memang sangat ambisius, akan tetapi seringkali masih disalah mengerti. Kalau kita lihat, cita-cita kita adalah, jadi ini ditentukan dengan undang-undang 10 tahun yang lalu, tahun 2004. Sudah ditetapkan bahwa pada suatu waktu kita akan ada total health coverage, meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Januari 2014, kita akan mulai, di mana kalau saudara lihat dalam slide ini, Jamkesmas, Askes PNS, TNI, Polri, dan JPK Jamsostek itu akan disatukan di bawah satu pengelolaan, yaitu BPJS. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS. BPJS ini untuk sekarang diambil, PT Askes akan berubah bentuk menjadi BPJS. Sebagaimana saudara ketahui, Askes adalah badan usaha milik negara, PT Askes. BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial, jadi dia non-profit. Pada saat ini memang sebanyak kira-kira 176 juta penduduk Indonesia atau 72% itu sudah tercover dalam salah satu health insurance. Ya. Namun demikian, memang kita akan bertahap kepesertaannya. Pada awalnya 1 Januari itu yang 4 di atas itu, Jamkesmas berjumlah 86,4 juta rakyat penduduk Indonesia, itu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi memang kita tahu, slide, sebagaimana diketahui atau mungkin juga tidak diketahui karena sering saya ditanya, pesertanya adalah ini, memang pesertaannya akan wajib, tapi bukan 1 Januari 2014, tetapi 31 Desember 2019. Jadi ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Total health coverage, di mana seluruh penduduk kita wajib tercover, mempunyai suatu jaminan kesehatan nasional, adalah pada tahun 2019. Ada 3 macam peserta. Pertama adalah penerima upah, seperti kita atau penerima upah, misalnya pegawai negeri, TNI, Polri, buruh, semua yang menerima upah, itu iurannya dibayar secara cost sharing antara pekerja dan pemberi kerja. Kalau misalnya sebagai contoh saya ambil adalah PNS
TNI, Polri, dan sebagainya, itu 2% dibayar dari gaji kita, 3% dibayar oleh pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan yang non penerima upah itu secara pribadi ataupun secara berkelompok akan bisa mendaftar menjadi peserta. Iurannya berbeda-beda. Kami atur pada saat ini baru diusulkan ya. Jadi jangan, ini belum final. Tapi misalnya yang menginginkan pelayanan kelas 3, maka dia harus bayar hampir 25.000 sebulan satu orang. Jadi terjangkau. Ini baru usulan ya. Kalau misalnya dia minta pelayanan kelas 2, kalau dia dirawat inap, maka dia mendapat pelayanan, dia harus membayar kira-kira 42.500 sebulan. Kalau dia minta pelayanan di kelas 1, maka dia membayar 59.500, hampir 60.000 per bulan. Namun ini baru usulan. Saudara IAKMI masih mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan-masukan. Memang penentuan iurannya berbasis rawat inap. Namun dalam itu kalau dia membayar 25.000 sebulan, maka itu sudah termasuk, pertama adalah pelayanan komprehensif, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan kedua mobilitasnya boleh, dia bisa dirawat di mana saja. Katakanlah orang Kupang ke Jakarta mengalami sakit, bisa dilayani dengan tarif ini. Jadi memang kita berusaha untuk memberikan sebanyak mungkin kemudahan ini agar bisa terjangkau oleh seluruh penduduk Indonesia. Tidak hanya penduduk, kita juga sekarang sedang memikirkan bagaimana dengan TKI, orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, atau orang Indonesia yang belajar di luar negeri atau bertugas di luar negeri, bagaimana supaya mereka bisa mengakses layanan kesehatan yang bermutu dan tidak diskriminatif. Ini untuk non penerima upah. Jadi itu kira-kira demikian nanti. Yang ketiga adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Ini adalah kalau menurut undang-undang namanya fakir miskin dan orang tidak mampu. Mereka inilah iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau sekarang kita kenal ada Jamkesmas, ada Jamkesda, bukan? Akan tetapi inilah yang dibayarkan, iurannya dibayar oleh pemerintah secara penuh. Ini sebenarnya saudara-saudara tidak sama dengan pengobatan gratis. Ini adalah suatu upaya kita bersama untuk suatu penanggulangan kemiskinan yang komprehensif. Saudara tahu bahwa untuk mengurangi kemiskinan di negeri ini, kita bersama sudah melakukan berbagai upaya, income generating activities, ada PNPM, ada KUR, ada bantuan keluarga harapan, ada bantuan langsung, ada beasiswa untuk masyarakat miskin, dan sebagainya dan sebagainya. Salah satunya adalah bantuan pengobatan untuk masyarakat miskin. Namun setiap PBI yang sudah mempunyai kartu juga akan masuk di dalam pelayanan kesehatan dasar, preventif, promotif, maupun kuratif dan rehabilitatif. Slide. Ketersediaan. Saya dengar beberapa tokoh kesehatan masyarakat mengkritik oleh karena dikatakan pemerintah tidak siap. Saudara-saudara, kita siap. Memang kita masih kerja keras, dan saya mengundang IAKMI untuk memberikan masukan secara positif. Silakan, ya. Akan tetapi terus terang kesiapan kita oke. Saya sering mendengar bahwa dikatakan kita kekurangan dokter. Saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam slide ini, maka memang kita sudah sepakati dulu Indonesia sehat. Target
atau standar sebenarnya ya, standar secara nasional. Untuk dokter umum 40 per 100.000 penduduk ya. Maka saat ini kita sudah mencapai 36, sedangkan di seluruh Indonesia ada 74 fakultas kedokteran. Tiap tahun hampir 8.000 dokter baru. Yang masalah kita, sekali lagi saya ulangi, untuk tenaga kesehatan ini adalah disparitas dan mutu. Dokter gigi standarnya 11, tetapi pada saat ini kita baru mencapai 9,5, kurang sedikit. Perawat 117, standarnya sekarang 93,6. Tapi ada banyak provinsi, nanti saya tunjukkan, yang sebenarnya sudah melampaui. Bidan 75, pada saat ini 76,4. Jadi we're doing okay, saudara-saudara. Tidak usah khawatir bahwa kita sama sekali tidak siap. Ini tenaga kesehatan. Slide. Saudara lihat dalam ini adalah grafik rasio dokter per 100.000 penduduk. Yang sudah melewati adalah dari, kalau kita lihat adalah DKI Jakarta yang di bawah ya. DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DIY, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Itu sudah melampaui sebenarnya. Tapi semua provinsi yang lain masih kurang. Nah, itulah yang kita lakukan sekarang, bahwa dokter PTT, dokter gigi maupun bidan, kita tempatkan di daerah-daerah tersebut. Slide. Ini adalah rasio dokter gigi per 100.000 penduduk. Kalau kita lihat, memang kurang 9,5 per 100.000, sedangkan standar yang kita tetapkan 11. Kita lihat ada beberapa provinsi yang sudah melampaui, sekali lagi DKI, DIY, Bali, Sulawesi Selatan, dan Banten. Slide. Rasio dokter spesialis, memang ada macam-macam dokter spesialis. Sekarang 9 kita tetapkan per 100.000 penduduk, tetapi pada saat ini kita baru mencapai 9,2. Jadi memang ada daerah-daerah yang kita lihat yang melebihi sekali. Sekali lagi Jakarta, Jogja, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Namun daerah lain tidak. Karena itulah yang kami minta adalah dari daerah-daerah yang kekurangan itu merencanakan berapa kebutuhannya, dan merencanakan dengan, saudara tahu sekarang ada ribuan dokter-dokter maupun bidan yang disekolahkan, diberikan tugas belajar, diberikan beasiswa, dan seterusnya. Slide. Perawat sebenarnya sudah lebih banyak yang ini, yang melampaui. Jadi kita lihat, jadi ada lebih dari hampir 20 ya, 20 provinsi yang sudah melebihi target, yaitu 117 perawat per 100.000 penduduk. Sekali lagi saudara-saudara, ini hanya makro. Kita mengalami ketimpangan seperti ini, juga kita mengalami mutu ya. Oleh karena itulah maka saudara tahu baru-baru ini alhamdulillah sudah selesai undang-undang pendidikan kedokteran yang mencakup pendidikan dokter dan dokter gigi. Sedang dalam proses undang-undang keperawatan yang kita sekaligus keperawatan dan kebidanan untuk bisa mencapai standar-standar, di satu pihak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun pada tenaga kesehatan, tetapi di lain pihak juga memberikan standar-standar yang harus dipenuhi. Slide. Ini adalah rasio bidan. Cukup banyak bidan, cukup banyak provinsi yang sudah melampaui target. Namun catatan kami, karena kami ada catatan per kecamatan, bahkan per desa, kita tahu desa mana yang tidak ada. Oleh karena itulah maka disinilah kerjasama atau kita advokasi. Mudah-mudahan IAKME bisa membantu di sini. IAKME advokasi pemerintah daerah, bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah, yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian pemerintah daerah, ada salah satu kabupaten misalnya mengatakan, ibu kami kekurangan bidan. Saya bilang, saudara bersedia untuk cari calon-calon
Saya sekolahkan. Saya buka kelas khusus untuk daerah saudara, tapi saudara bupati, gubernur bertanggung jawab bahwa setelah disekolahkan mereka kembali ke daerah. Karena kami tidak bisa. Yang harus menjamin bahwa mereka kembali ke daerah dan betah di daerah adalah saudara-saudara di daerah. Kami tidak. Oke, jadi ini saya pikir inilah saudara-saudara. Dan memang kalau kita lihat slide ya, ini adalah arah pengembangan tenaga dan sebagainya dan upaya sebagaimana saudara ketahui dalam sistem kesehatan nasional kita, bahwa kita sudah membuat roadmap jangka panjang sampai 20 tahun, di mana memang upaya kuratif yang tadinya sangat tinggi, preventif kecil, itu akan makin berubah, sehingga pada akhirnya memang upaya preventif promotif akan kita tingkatkan, baik primary prevention maupun secondary and tertiary prevention, sehingga mengurangi kesakitan, mengurangi kecacatan maupun mengurangi kematian. Slide. Ketersediaan fasilitas kesehatan ini juga seringkali dikatakan bahwa bisa kita tidak siap. Saudara-saudara, secara nasional kita memenuhi, sudah siap sekali. Kalau saudara lihat, jadi pada saat ini puskesmas berjumlah lebih dari 9.000, 3.239 yang 6.342 adalah puskesmas dengan perawatan. Kemudian sehingga totalnya, yang non perawatan 6.342, yang dengan perawatan 3.239. Jadi kalau kita melihat standar nasional, sekali lagi, bahwa satu puskesmas untuk 3,86 puskesmas per 100.000 penduduk, sekarang sebenarnya yang dilayani sudah 3,3. Jadi sebenarnya sudah standar, sudah tercapai. Hanya memang sekali lagi disparitas antar kabupaten, antar kecamatan itu masih besar sekali. Karena itu saya selalu mengajak teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi, saya selalu melakukan pendekatan kepada para bupati dan wali kota serta para gubernur, supaya di dalam rapat gubernur, rapat daerah, Bapak Gubernur mengundang seluruh bupati wali kota dan melihat disparitas ini. Karena kita sudah ada PP-nya sebenarnya, PP 38 tahun 2007, di mana kewenangan untuk mengatur pemerataan ini ada di tingkat provinsi. Jadi bisa sekali bahwa dari provinsi, kalau seperti tadi Kupang, banyak sekali dari Kupang bisa ditempatkan di Rote, di Sabu, dan di Sumba misalnya untuk 1 minggu, 2 minggu kembali lagi. Jadi dengan demikian tidak usah selalu menunggu dari pusat. Justru inilah saudara-saudara tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Apalagi kalau saudara-saudara nanti politik bisa mengatakan kesehatan itu menjadi utama untuk semua calon bupati wali kota, untuk semua calon gubernur, untuk semua caleg tahun 2014 nanti, alhamdulillah, berarti kita mempunyai suatu yang memang betul berorientasi pada kesehatan masyarakat. Kalau rumah sakit yang kita hitung adalah tempat tidur. Kita tahu pada saat ini ada 829 rumah sakit pemerintah dengan 179.423 tempat tidur, swasta 1.309 dengan 119.201 tempat tidur. Jadi kalau kita lihat secara makro, memang jumlah tempat tidur cukup 298.624.
Sedangkan standar kita adalah 1 tempat tidur per 1000 penduduk atau 245.485 tempat tidur untuk seluruh Indonesia. Namun sekali lagi kita lihat di sini ketimpangan-ketimpangan. Ada ibu kota provinsi terutama yang terlalu banyak rumah sakitnya. Gubernur-gubernur pada dasarnya mau bikin rumah sakit yang segede-gede bagus. Bupati juga begitu, inginnya rumah sakit yang besar sekali di ibu kota kabupaten, sehingga di daerah tidak. Maka oleh karena itulah yang kami perhatikan adalah juga pemeratakan. Jadi tiap kali ada bupati wali kota yang mau bikin rumah sakit 500 tempat tidur, saya tanya berapa biayanya? Untuk 500 tempat tidur itu paling tidak 500 miliar. Kalau dengan 500 miliar saudara buat beberapa rumah sakit, bisa bikin 10 atau bahkan 15 rumah sakit pertama yang bisa melayani, memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana kita sebagai kesehatan masyarakat bisa memotivasi, bisa mengadvokasi supaya justru pemerataan ini penting untuk memberikan pelayanan bermutu pada rakyat kita sedekat mungkin pada tempat tinggalnya. Saudara-saudara sekalian, saya tutup. Saya sudah terlalu lama ngomong. Saya tutup dengan mengatakan, oke, tahun 2014 saudara katakan atau kita katakan tahun politik. Apa dampaknya pada pembangunan kesehatan? Apa dampaknya pada kesehatan masyarakat kita? Apakah nanti ganti bupati, ganti gubernur, ganti presiden, semua ini akan ganti? Apakah nanti bupati wali kota yang baru atau caleg-caleg yang baru atau anggota dewan yang baru itu akan berorientasi pada kesehatan rakyat? Adakah? Apakah kabinet yang baru itu akan terpilih atau akan ditunjuk menteri-menteri yang peduli pada kesehatan masyarakat? Karena itu saya tutup pertanyaan saya, paparan saya dengan bagaimana IAKMI dapat mempengaruhi keputusan politik demi kesehatan rakyat. Apakah itu menjadi pekerjaan rumah untuk pengurus baru? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi terima kasih. Sukses dengan KONAS, saudara-saudara. Acara dilanjutkan dengan pemukulan tambur sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres Nasional.